Para hadirin yang dirahmati Allah, ini di kesempatan hari ini sebenarnya kita harusnya sudah masuk di bab sholat, tapi alhamdulillahnya berhubung dengan momentum Isra Mi'raj gitu ya, maka tepat untuk kita memulai bab sholat ini. Kalau di judul saya tulis fikih sosial dari Isra Mi'raj, sebenarnya adalah bagaimana kita memahami Isra wal Mi'raj itu bukan hanya sebagai momentum perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga memaknai bahwa Isra Mi'raj itu bagian dari kado istimewa dari Allah. Kado istimewanya bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk kita juga. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kita bahas bagaimana dimensi sosial bermasyarakat itu berpengaruh kepada kita, dimulai dari urusan sholat saja, dari peristiwa syariat Isra wal Mi'raj ini. Seagung dan semulia apa sih Isra Mi'raj itu, gitu ya. Kalau kita buka surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau ada ayat Al-Qur'an, ini teorinya. Kalau ada ayat Quran yang diawali dengan tasbih, kalau ada ayat yang diawali dengan tasbih, ini menunjukkan bahwa apa yang dikandung dalam ayat itu menunjukkan keagungan. Nah, kok kebetulan yang ditasbih oleh Allah dalam ayat ini adalah apa? Momentum Isra-nya. Subhanalladzi, diawali dengan tasbih, ada asra di sini. Asronya itu lailan, satu malam. Maka yang agung dalam ayat ini adalah perjalanan asronya, di mana Allah memperjalankan Nabi dalam perjalanan satu malam. Ini jelas diperkuat oleh penjelasan para ulama bahwa semua ayat atau surah yang diawali dengan tasbih atau musabbihat itu menunjukkan keagungan perkara tersebut dalam ayat tersebut, dalam ayat Allah itu. Kadang tidak bisa dilogikakan, gitu ya. Ini contoh-contoh ayat yang ada diawali dengan tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh, sabahalillahi ma, itu termasuk sabih isma rabbikal a'la, gitu ya. Itu semuanya menunjukkan keagungan Allah atau keagungan daripada momentum yang Allah ciptakan itu. Nah, pada ayat ini para hadirin semua, kalau peristiwa Isra Mi'raj itu beberapa orang langsung beriman saja, gitu ya. Tapi banyak di antara manusia itu yang melogikakan hal ini. Mana mungkin Nabi berjalan satu malam, gitu. Sebenarnya itu sudah ditepis dalam Al-Quran itu sendiri, bahwa Nabi itu gak berjalan sendiri, Nabi itu diperjalankan. Maka dalam ayat ini ada kata asro, bukan saro. Jadi kalau ada solawat yang yaman saraita lailan, wahai engkau yang berjalan di malam hari, enggak. Sebenarnya asro, ya. Asro itu diperjalankan, berarti ada alat atau ada zat yang membawa Nabi, gitu ya. Bukan Nabi diperjalankan. Maka ada pesan di sini apa? Ini bukan klaim Nabi, tapi klaim langsung dari Allah. Maha suci, Dia yang menjalankan. Siapa lagi yang maha suci kalau bukan Allah? Maka ini klaim langsung dari Allah. Yang kedua, satu hal yang mungkin dikatakan tidak logis adalah mana mungkin perjalanannya satu malam, sementara jaraknya ribuan kilometer, gitu ya. Dari Masjidil Haram, dari Mekah menuju ke Yerusalem. Dikatakan lailan di sana. Itu tidak mungkin bagi manusia, tapi masalahnya kan yang membuat
punya tasbih di sini. Siapa itu? Allah. Maka perjalanan sekali jalan satu malam itu bukan hal yang mustahil. Kalau kata apa? Kalau di Sri Mulat itu hil yang mustahil gitu ya. sudah ini udah lewat itu ya. Ya, kalau kata itu hal mustahil gitu ya. Tapi begini, ada banyak hal-hal yang mustahil tapi kita kan sudah percaya. Contohnya apa? Ibu-ibu ini proses kehamilannya di mana ada embrio masuk ke dalam itu ya. Kemudian proses embrio itu sendiri kemudian membesar lahir gitu kan ya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita nalar, tapi terjadi kan. Siapa yang bikin? Allah. Itu kan. Maka segala hal yang tidak mungkin terjadi dalam apa logika manusia itu bisa saja Allah lakukan, gitu kan? Bisa saja terjadi. Nah, kemudian unik, ada ayat yang unik di sini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanannya itu kenapa sih harus dijemput dari masjid menuju masjid? Dari Masjidil Haram Al-Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa perjalanannya ini dari masjid ke masjid, pulangnya juga dari masjid ke masjid? Sementara kan Allah bisa aja langsung memperjalankan Nabi dari kamar Nabi aja langsung bisa langsung ke Sidratul Muntaha. Mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Langsung aja ke Sidratul Muntaha. Kenapa sih kok pakai dari masjid ke masjid baru kemudian Sidratul Muntaha? Kalau Allah mau, gitu ya, kalau Allah mau perjalanannya ya langsung saja dari tempat di mana Nabi berada saat itu. Kenapa harus dari Masjidil Haram? Nah, di sini ada simbol komunal, ada simbol sosial yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Nanti saya bahas. Kemudian, nah ini yang paling unik. Kejadian Isra wal Mi'raj ini para hadirin, ini ujian cinta bagi kita kepada Nabi. Apakah dengan kejadian ini kita masih mau untuk mencintai Nabi atau tidak? Kalau ini kejadiannya kalau cerita ini di zaman ini kita sudah santai, aman. Kenapa? Ayatnya sudah kita baca, kita beriman kepada Quran, betul? Kita beriman kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran kita baca, mau menolak apa lagi kita? Itu kejadiannya di zaman ini. Kalau bagaimana dengan kondisi sahabat di zaman itu? Kan dilematis. Mereka baru sebulan, baru setahun beriman, ya, baru setahun masuk Islam, dihadapkan dengan tuduhan seorang nabi yang halu. Dengan tuduhan Nabi yang berhalusinasi telah melakukan perjalanan satu malam. Kan dia orang gila Nabi pada waktu itu. Ini orang gila ini katanya. Bawa syariat baru bernama Islam, ngomong sudah naik ke langit dalam satu malam. Sahabat yang baru beriman saat itu dilematis banget. Sangat dilematis. Kalau kita tidak dilema karena apa? Baca Qurannya gitu. Kalau umat zaman dulu mereka dilematis. Kenapa dilematis? Baru saja masuk Islam dihadapkan dengan isu yang tidak logis sama sekali, gak masuk akal. Gitu ya, itu tidak masuk akal. Maka mereka dilema antara mereka tetap bertahan dengan beriman kepada Nabi tapi nabinya dianggap gila, atau keluar dari Islam yang agama lain juga di luar Islam itu amburadul gitu, goblok juga. Mereka juga bingung gitu ya. Maka itulah di sini nanti ada ujian cinta tanpa harus mengedepankan logika. Gitu. Kayak lagunya Agnes Monica, cinta tanpa logika. Dulu saya hafal lagi. Jangan dulu. Nggak boleh Bu di masjid. Baik. Ini yang pertama, apa yang bisa kita pahami dari perjalanan Isra Mi'raj itu? Pertama, saya anggap sholat itu kado. Kita harus menyadari bersama bahwa sholat itu bukan beban, tapi kado. Kenapa? Sholat itu dibangun dan dijemput dari awalnya ruang privasi para nabi.
Nabi itu kalau sholat di mana? Mihrab. Nabi-nabi ya, Nabi Zakaria, Idris, Nabi Sulaiman, itu semuanya sholatnya di mihrab. Artinya sholat itu dilakukan di ruang privasi sendiri-sendiri. Ketika Allah kemudian menyematkan lailan minal masjidil haram, dari masjid ke masjid, ilal masjidil aqsa. Ini menunjukkan bahwa sholat itu dibangun dalam ruang sosial, dari privat menuju komunal. Dari yang awalnya sholat itu dilakukan sendiri-sendiri, kemudian Allah menjemput memperjalankan Nabi, ngasih kode. Allah itu ngasih kode. Kenapa kok dari masjid ke masjid? Ini selanjutnya sholat bukan cuma menjadi ibadahnya Nabi, tapi juga umatnya. Nah, gitu maksudnya. Karena kenapa? Gini, nabi-nabi terdahulu itu kalau mereka punya masalah, mereka pengen curhat, mereka pengen solusi dari Allah, apa yang mereka lakukan? Sholat. Nabi Zakaria kan dikatakan dalam Al-Quran masuk ke mihrab, ya kan? Mihrab itu kan ruang pribadi, Pak. Mihrab itu dulu bukan ruangan imam begini, tapi memang ruangan kecil sempit, ya kayak orang bertapa gitu. Dan itu tempatnya Nabi. Nabi Zakaria bilang di rakaat pertama Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, saya sudah tua renta, istri saya sudah menopause, saya minta miladunka rahmah, saya minta langsung dari engkau saja rahmah itu. Apa rahmah yang dimaksud? Keturunan, anak. Rakaat kedua turunlah Jibril bilang apa? Ini Allah sudah memberikan kepadamu rahmah, ismuhu Yahya. Nah, ya kan ya, langsung dikasih anak namanya Yahya, istrinya langsung mengandung, langsung bisa mendapatkan keturunan. Itu cara Nabi terdahulu untuk minta kepada Allah. Nabi Sulaiman juga konon demikian. Nabi Sulaiman itu, ibu-ibu, bapak-bapak, beliau pernah dikasih challenge sama jin. Jin itu bilang begini, hey Sulaiman, saya itu bisa mengetahui kapan kamu meninggal. Ini kata jin. Ya sudah, ditantang sama Nabi Sulaiman, ditantang balik sama Nabi Sulaiman. Oke, kalau begitu, saya akan tunjukkan kamu nggak akan tahu kapan saya meninggal. Kata jin, gampang, tinggal saya mencuri berita dari langit, saya akan tahu kapan kamu meninggal. Ternyata Nabi Sulaiman itu kan sudah umum diketahui oleh makhluk pada waktu itu ya, oleh jin, oleh semua makhluk, bahwa beliau itu kalau sholat bakal lama, bisa 2 tahun sendiri satu sholat itu. Pengerjaan satu sholat ini ada dalam Syiar Alamin Nubala, ada dalam kitab-kitab tafsir itu ada. Nah, sholatnya Nabi Sulaiman itu kan lama, panjang, sehingga mereka nggak akan sadar. Pokoknya kapan Nabi Sulaiman masuk mihrab berarti lagi sholat, itu dalam pandangan mereka, gitu ya. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai jin tahu kapan saya meninggal. Karena kalau dia tahu, dia akan menjadi makhluk paling lemah di dunia ini, bahkan melebihi iblis. Gitu ya. Nah, ternyata benar, suatu hari Nabi Sulaiman mau sholat. Semua makhluk dikumpulin, dikasih tugas kan. Bangsa semut, kamu ngapain, ini kerjaannya. Selama saya sholat, kamu kerjakan ini. Kemudian air ngapain, gitu kan ya. Tapi bukan nama Gufron, bukan nama Gufron. Itu Nabi Sulaiman. Dia ngasih kerja, ngasih tugas, semuanya selesai. Beliau masuk ke mihrab, sholat. Mereka sudah paham Nabi Sulaiman kalau sholat bakal lama nih, gitu kan ya. Ya udah, kita kerjakan aja apa yang menjadi perintah beliau. Nah, ternyata itu menjadi momentum di mana Nabi Sulaiman diwafatkan oleh Allah. Tidak ada yang tahu satupun kecuali rayap. Rayap itu begitu memakan tongkat Nabi Sulaiman sampai Nabi Sulaiman roboh jatuh. Kemudian disitulah semua makhluk mendekat, gitu ya. Kemudian melihat bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat tanpa diketahui infonya oleh jin. Itu ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada dokter forensik ya.
Kalau zaman sekarang ada dokter forensik tahu, oh ini meninggalnya 2 hari yang lalu, kan dilihat dari bukunya. Kenapa Pak tahu saya mati? Ya, saya punya kenalan dokter forensik. Ya. Dilihat dari bukunya aja ketahuan, dilihat dari ininya kelihatan gitu ya. Dilihat dari kulitnya itu bisa ketahuan matinya sudah berapa lama gitu. Itu dokter forensik yang tahu. Nah, zaman dulu kan tidak ada. Tahu-tahu Nabi Sulaiman udah dengan kondisi yang sudah berbeda, nggak seperti orang sehat baru mati gitu ya, enggak seperti itu. Berarti kan sudah lama nih meninggalnya, gitu kan? Sekitar beberapa hari yang lalu. Nah itu yang kemudian tidak diketahui. Nah itulah para hadirin semua. Pada intinya singkatnya adalah bahwa sholat itu zaman dulu itu hanya menjadi ruang mediasi, ruang berkomunikasi antara para nabi langsung kepada Allah. Dengan kejadian Isra wal Mi'raj, sholat itu dijemput oleh Nabi ke Sidratul Muntaha, disyariatkan kepada umatnya kita. Artinya apa? Kita hari ini bisa menikmati bagaimana cara Nabi dahulu berkomunikasi langsung dengan Allah. Spesial kan? Kado kan? Kado Pak. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sholat itu adalah beban. Kenapa? Karena dijemputnya spesial ke Sidratul Muntaha, padahal rukun Islam yang lain kayak syahadat, zakat, puasa, haji, semuanya langsung melalui wahyu saja kan ya. Langsung dari perkataan Allah, dari Allah ke Jibril dan ke Nabi. Ini enggak, dijemput dulu dia ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan keistimewaan sholat itu. Maka saya mengatakan ini adalah hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika masjid itu kemudian menjadi simbol dari perjalanan awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan Mi'raj, ya, menjalankan Mi'raj itu menandakan bahwa kelak sampai saat ini masjid menjadi pusat aktivitas sosial. Terbukti hari ini? Terbukti. Saya begitu masuk dari gerbang depan, saya membaca ini apa itu? Gerakan mustahil. Sedekah apa itu? Lapar apa tadi? Gerakan mustahil. Gerakan mustahil lapar, ya kan ya? Nah, itu udah model dari Allah itu, bahwa ketika sholat itu dijemput di ruang komunal, di ruang di mana orang berkomunitas, maka di sana akan menjadi pusat aktivitas sosial. Masjid menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan. Masjid menjadi ruang solidaritas diperkuat antar umat. Kemudian dengan masjid integrasi sosial itu dikembangkan, dihidupkan. Ya benar. Saya itu Pak saya diamanahi di lembaga pemberdayaan mu'alaf oleh MUI. Ya, di MUI Pusat kami di lembaga pemberdayaan mu'alaf. Ada sejumlah masjid-masjid yang kami berikan sosialisasi gitu ya. Kami bekerja sama dengan beberapa masjid untuk pemberdayaan mu'alaf. Bagaimana pemberdayaan mu'alafnya? Jangan mu'alaf itu kemudian Anda kasih zakat terus. Mereka akan hidup dengan ketergantungan nantinya. Yang ada apa? Kan mereka itu kadang-kadang berangkat dari orang kaya yang dimiskinkan oleh keluarganya. Kenapa dimiskinkan? Karena dia masuk Islam, ya kan? Padahal dia punya skill, dia punya teknik manajemen yang baik, dia punya pengalaman berorganisasi yang baik, dia punya pengalaman manage uang dengan pintar. Berarti apa? Berikan kepada dia modal, bangun koperasi untuk dia, biarkan dia memanage, besar ternyata hasilnya. Dia membangun ruang-ruang komunitas antar mu'alaf, di situ mu'alaf kemudian diberdayakan, diberikan skill, pelatihan dan lain sebagainya. Hiduplah mu'alaf itu tanpa kemudian harus bergantung kepada zakat saja. Amin. Nah artinya apa? Berawal dari masjid ini. Masjid itu menjadi ruang pusat aktivitas sosial. Baik, kita lanjutkan. Hal lain dari peristiwa Isra Mi'raj yang paling sosial, yang paling dahsyat juga itu adalah bahwa sholat itu ketika kita jemput Pak, ya ketika Rasul itu menjemput sholat, kemudian disyariatkan sholat kepada kita,
pada prinsipnya dengan melakukan sholat itu kita dilatih untuk bisa menjadi manusia yang disiplin. Dalam surah An-Nisa 103 dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saya mau kasih satu rahasia, saya bocorkan di sini. Mau Bapak Ibu? Mau ya, rahasia tapi. Kalau udah dibocorin berarti nggak rahasia lagi. Ini rahasia yang belum dibocorkan di Istiqlal. Istiqlal aja belum, saya bocorkan di sini dulu, boleh? Karena saya belum diundang ke Istiqlal. Jadi begini, kalau dalam Al-Quran itu ada penyematan kata mukmin, iman, atau manusia beriman, kemudian disandingkan dengan amal soleh. Ini bermakna bahwa orang yang beriman harus membuktikan kesolehannya dengan amal soleh tersebut. Paham? Di sini orang beriman disematkan, disandingkan dengan sholat tepat waktu. Artinya Allah tuh pengen bilang begini, Bapak Ibu semua. Hei Firman, gitu ya. Hei Jauhari, hei Iman, hei Nia, hei Nisa, gitu kira-kira. Kalau kamu ngaku dirimu beriman, buktikan keimananmu dengan disiplin sholat tepat waktu. Nah, seolah-olah Allah tuh pengen ngomong gitu, Pak. Sama kayak ayat Ramadan. Ramadan kan bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu ya sampai akhir. Seolah-olah Allah tuh pengen bilang, hei Selamat, hei Firman, Abdullah, hei Nisa, hei siapapun itu ibu-ibu, kalau Anda mengaku beriman, buktikan keimananmu dengan puasa Ramadan. Artinya iman itu dibuktikan bukan hanya dengan klaim. Iman itu perlu pembuktian. Maka ketika di dalam ayat ini dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, Allah itu ngasih kode kepada kita bahwa orang yang beriman itu disiplin melaksanakan sholat pada waktunya atau setidaknya di awal waktunya. Kembali ya, di awal waktunya atau setidaknya pada waktunya, gitu ya. Nah, ini pembuktian keimanan. Maka artinya dengan sholat saja kita itu sedang dilatih untuk menjadi orang yang disiplin waktu. Biasanya, Pak, ini pengalaman kami ya. Kalau orang-orang kantoran itu, saya kan juga kantor ya, wajib kantor saya itu di RC di Cempaka Putih. Jam kerja itu kan dari jam 8 sampai jam 4. Ada waktu break itu 11.30 kalau YRC itu 11.30 sampai jam 13.00. Gitu ya. Nah, kalau ada orang yang menunda pelaksanaan sholat zuhur, ditunda tuh sampai jam 12 lewat begitu, biasanya makan siangnya juga tertunda. Ketika makan siangnya tertunda, kerjaan di jam 1 juga tertunda. Deadline itu juga akan tertunda. Nah, itulah kenapa sholat itu sebenarnya mengajarkan kita menjadi orang yang tepat waktu. Ini yang pertama, memanage waktu dengan baik. Yang kedua, sholat itu mengajak kita menjadi orang yang taat aturan. Ini sebagai pembuka bab sholat juga ya. Kenapa sholat mengajak kita menjadi orang yang taat aturan? Dalam sholat itu, bisa izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kenapa kok taat aturan? Kan dalam sholat itu ada fikihnya, ada aturan mainnya, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, ada syarat sah yang harus dipenuhi. Anda sholat tanpa wudhu, sahih apa enggak sholatnya? Kan enggak sah. Anda habis pegangan laki-laki perempuan langsung sholat, udah bisa. Ada aturannya, harus taat aturan. Anda ujung-ujung masuk ke masjid langsung Allahu Akbar tanpa hadir niat, tidak bisa.
karena niat bagian dari rukun sholat. Imam berada di sini, Anda berada di depan imam. Tidak bisa, karena aturannya Anda harus berada di belakang imam. Jadi kan ya, harus taat aturan. Yang ketiga, sholat itu mengajarkan kepada kita untuk menahan ego, Pak. Ego apa? Ego yang ada pada imam dan ego yang ada pada makmum. Apa ego yang ada pada imam? Kita itu kalau baca riwayatnya Nabi itu kalau sholat kan sampai bengkak-bengkak ya kakinya ya. Itu sholat apa? Sholat sunnah malam hari. Kalau lagi tahajud, Nabi itu benar-benar bengkak kakinya. Kenapa bengkak? Durasinya dilamain sama Nabi, baca Qur'annya dipanjangin sama Nabi. Tapi kira-kira kalau itu dilakukan di sholat berjamaah, gimana? Apakah Nabi melakukan itu dalam sholat berjamaah? Tidak. Bahkan ada salah satu sahabat bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini pernah ditugaskan menjadi imam di salah satu masjid di luar Madinah. Saya lupa nama masjidnya itu. Di luar Madinah. Kemudian dia ini sholatnya panjang banget, Bapak. Kira-kira Al-Baqarah sampai habis dalam satu rakaat. Sepanjang itu sampai orang-orang itu keluar dari barisan itu. Keluar dari barisan, lapor kepada Nabi, ya Nabi, Mu'ad bin Jabal panjang banget sholatnya. Dipanggil sama Rasulullah, sini Mu'ad. Apa kata Nabi? Afatanun anta ya Mu'ad. Apakah kau hendak menghadirkan fitnah untuk agama ini, wahai Mu'ad? Sholli bin nasi sholata ad'afihim. Kalau kamu jadi imam, sholatlah dengan standar terlemah di antara jamaahmu. Ini sabda Rasul, sahih, jarang dilontarkan oleh para penceramah. Kata Rasulullah apa? Sholli bin nasi sholata ad'afihim. Hadisnya sahih, Pak, Bukhari, Muslim, Pak. Dalam Abu Dawud juga ada, Pak. Sholatlah engkau dengan standar orang terlemah di antara jamaahmu. Nah ini untuk apa? Menghilangkan ego sang imam. Imamnya pengen kelihatan hafid 30 juz. Bacalah dia ayat yang panjang-panjang yang gak dihafal oleh jamaah yang lainnya. Bahaya kan? Ya. Gak usah panjang-panjang. Maka Nabi mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal standarnya surah Al-A'la. Itu udah paling panjang, kata Nabi. Sabbihisma rabbikal a'la, itu ya, itu udah paling panjang tuh kata Nabi. Kenapa? Itulah kenapa, Pak, dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan sunnahnya imam itu sebelum imam rawatib sih. Imamnya siapa sih? Nah, jadi itulah kenapa dalam kitab-kitab fikih itu imam disunnahkan untuk melihat jemaah. Sawu sufufakum sawu wastaqimu, itu kan? Itu bukan formalitas untuk merapatkan barisan saja, bukan formalitas untuk membuat mana yang lebih utama di depan, bukan cuma itu, tapi adalah bahwa liyatafaqqaha ahwala ra'iyatihi, supaya imam mengetahui kondisi ro'iyahnya itu makmumnya. Jangan-jangan di belakang saya ada lansia yang tidak mampu berdiri lama. Kalau gitu saya kuliah ayyuhal kafirun aja ini. Jangan-jangan di belakang saya ada musafir yang harus bergegas pergi karena dia tidak bisa untuk lama-lama, gitu ya. Dia bergegas pergi. Maka kalau gitu ya sudah, bacaannya saya potong aja lah. Kemudian jangan-jangan di belakang saya ada orang yang sedang menunggui pasien yang di rumah sakit. Dia kesini mampir untuk sholat berjamaah saja. Ya sudah, standarnya seperti itu. Dilihat orang terlemah di antara mereka, gitu ya. Supaya kenapa? Supaya jangan sampai sholat itu menjadi pemberat bagi yang lainnya, beban bagi yang lainnya. Ini ego imam. Yang kedua, ego makmum. Ada nggak ego makmum? Karena Anda, kan dalam hadis dikatakan, hendaklah yang di belakangku, kata Nabi, orang-orang yang sepuh-sepuh, yang senior-senior, atau orang yang mempunyai
kemuliaan, jabatan, gitu kan ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang diletakkan di belakang imam adalah orang sepuh. Yang kedua, orang-orang yang punya jabatan, Pak Prabowo gitu kira-kira, taruh belakang imam. Padahal tidak boleh seperti itu. Yang berhak berdiri di belakang imam, saya tidak bilang soft awal ya. Kalau soft awal siapapun boleh, yang paling utama yang sepuh sama yang punya kemuliaan syaraf di antara manusia, Pak Lurah, Pak RW itu boleh taruh depan sih. Tapi untuk yang di belakang imam itu adalah mustakhlif. Mustakhlif itu apa? Cadangan imam. Imamnya batal, dia yang harus maju, harus ngerti bagaimana tata cara menjadi imam. Fikihnya imam dia kuasai. Ayat Quran paling tidak dia menguasai. Tajwidnya benar, makhrajnya baik. Jadi yang di belakang imam bukan yang paling sepuh, bukan yang udah haji 5 kali, bukan. Ya, yang di belakang imam itu mustakhlif. Urusan nanti yang sepuh, yang punya syaraf, yang punya kemuliaan, yang punya posisi, itu ya di soft pertama tapi bagian sana atau bagian sana, gitu ya. Yang di belakang imam harus orang yang mempunyai kapabilitas untuk urusan imam, menggantikan imam. Imam lupa ayat, dia yang mengingatkan. Imam salah, dia yang ingetin. Imam batal, dia yang menggantikan. Itu ya, mustakhlif. Yang kedua tentang ego makmum. Pernah mendengar bahwa kalau sujud akhir itu adalah bagian dari doa kita yang mustajab? Tapi ingat, kalau sedang sholat berjamaah, imam sudah duduk tawarruk, Anda jangan berlama-lama sujudnya. Kalau Anda ketinggalan 2 rukun dari imam saja, batal sholatnya makmum. Imam tetap lanjut. Jadi ketika sujud akhir, ya, sujud akhir, silahkan Anda mau berdoa atau mau baca tasbih, silahkan. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, silahkan Anda baca. Atau Anda mau baca doa, boleh silahkan. Tapi begitu imam Allahu Akbar, Anda ikut gerakan imam. Jangan berlama-lama sampai imam assalamualaikum Anda baru berdiri, Anda baru duduk tawarruk, batal sholat Anda sebagai makmum. Ustaz, lalu kapan saya berdoanya? Berdoanya ketika sujud waktu tahajud, ketika sujud waktu sholat sunnah, ketika sholat sendiri, lamain dan sujud dan lamain nggak apa-apa. Tapi ketika berjamaah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diciptakan untuk diikuti semua gerakan, baik rukun qauli atau fi'linya harus diikuti. Imam itu harus diciptakan untuk diikuti. Kalau Anda tidak ngikuti 2 rukun saja dari imam, rukun yang pertama duduk tawarruk, rukun yang kedua tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian rukun ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kemudian assalamualaikum. Sudah 4 rukun tuh Anda tinggalkan dari gerakan imam. Anda batal menjadi makmum, sholat Anda batal. Maka ego makmum juga harus dihindarkan. Ya Bapak ya, ilmu baru barangkali. Yang kedua, selanjutnya, ego antara imam dan makmum. Kalau di masjid seperti ini udah aman nih. Yang gak aman itu di masjid-masjid publik ya, kayak berada di bandara, di rest area atau di mall-mall. Anda masuk mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat duhur asar, saling monggo silakan. Gitu kan ya? Dalam kitab fikih dikatakan, la yajuzu ittimamu al-qari'u, itu qari, ya la yajuzu la yasihhu ittimamul qari bil ummi. Tidak dibenarkan orang yang bisa baca Quran berimam kepada orang yang gak baik baca Qurannya. Nah ini bahaya. Nah sementara di Indonesia itu ada satu ini Pak Bu,
ada satu kebiasaan karakter orang Indonesia. Kalau berada di rest area di masjid-masjid umum seperti itu, kalau kunjung imam itu biasanya antara tiga. Apa? Kalau enggak yang paling sepuh atau yang berpeci, ya enggak. Nah, kalau berpeci, atau kalau enggak ada yang sepuh, enggak ada yang berpeci, cari yang berjenggot. Biasanya gitu. Akhirnya, nah saya kan bukan ustadz terkenal ya. Saya kan bukan ustadz yang terkenal. Yang kalau saya pakai baju apapun orang kenal, oh ini Ustadz Firman. Nah, kan, enggak semua orang tahu. Kalau kayak Ustadz Adi Hidayat nggak pakai peci, dia pakai kaos olahraga pun orang tahu ini Adi Hidayat, ini Abdul Somad, kan begitu kan? Nah, kalau seorang Firman bagaimana? Akhirnya saya kemana-mana bawa peci, Pak. Bawa peci yang bisa dikantongin gitu ya, dimasukin. Nah, di mobil saya ada, di tas saya ada, itu saya kantongin peci. Itu kenapa? Saya setidaknya mengamalkan fikih ini, menyelamatkan orang-orang yang baik bacaannya, takutnya diimami sama orang yang nggak benar bacaan Qurannya. Hanya karena bermodal sepuh, bermodal peci, atau bermodal jenggot. Ya, tiga itu. Maka saya punya 3 modal itu. Saya punya 3 modal itu. Wajah udah kelihatan tua, kan ya? Ya umur baru 38. Jenggot ada, peci ada, gitu kan? Setidaknya kalau ada orang yang sepuh gitu, yang lebih sepuh dari saya punya modal pakai peci, gitu kan? Punya modal ya wajah lah gitu kan ya, yang awet tua gitu kira-kira. Kemudian ada jenggot. Setidaknya saya akan maju dan saya tidak menunggu silahkan, enggak. Kenapa? Saya tahu kapasitas bacaan saya. Saya tahu kualitas bacaan saya, tajwid saya bagaimana. Saya sudah punya sertifikat tahsin gitu kan ya. Nah, saya akan maju. Kenapa? Saya menyelamatkan orang-orang yang bisa baca Quran dengan baik, khawatirnya diimami sama orang yang kurang baik bacaannya. Nah itu ya. Nah itu jadi jenengan juga demikian ini bapak-bapak. Apalagi jenengan kalau kemana-mana udah bawa peci aja, nggak kelihatan tuanya. Ya? Umur berapa? 38. Oh sama umuran kita ya. 38. Nah itu cuman jadi bagian dari bukan jangan mengandalkan etika pengetahuannya itu ada begitu, fikihnya tuh ada dalam masalah sholat berjamaah itu harus kita tekankan ya. Jadi jangan kemudian enakan sementara kita punya ilmunya, nggak boleh Pak. Jadi jenengan semua bapak-bapak ya, kan sudah jelas bacaan saya sudah belajar tahsin sama Ustadz ABC misalkan, dan saya sudah baik bacaan saya punya kapabilitas untuk bisa menjadi imam, maka Anda yang maju Pak, jangan nunggu orang lain. Khawatirnya begitu baca Fatihahnya jelek panjang pendeknya. Nah itu ya, itu layak sih itu nggak sah sholatnya itu. Nah, kalau dalam kitab-kitab fikih yang dijelaskan oleh para ulama, ini sholat itu mengajarkan kita nilai kedisiplinan, taat aturan, dan menahan ego. Itu ya, menahan ego. Ini nilai yang utama. Kemudian dari peristiwa Isra wal Mi'raj, ini isu yang sensitif sebenarnya, tapi harus kita sampaikan. Rasulullah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj itu meminimalisir transmisi. Kan orang mulai nggak percaya. Banyak orang yang mulai turun kepercayaannya kepada Nabi begitu Nabi bilang saya barusan pulang dari Masjidil Aqsa. Sebelumnya saya naik ke Sidratul Muntaha. Turun nggak nilai kepercayaan orang? Kalau seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak usah ditanyakan, mereka makin kuat imannya. Tapi buat yang baru beriman dan orang-orang yang masih mencemooh, bangsa-bangsa Quraisy itu, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka makin turun rasa percayanya. Gelar Al-Amin itu, Al-Amin yang pada waktu itu menjadi gelarnya Nabi, itu sempat turun gitu. Al-Kadhib katanya, sempat dijuluki Al-Kadhib, pembohong, pendusta. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak memaksa orang lain untuk percaya dengan urusan Isra wal Mi'raj itu. Nabi nggak langsung bilang, ayolah, saya kan Nabi, kurang percaya apa? Nggak begitu, cara Nabi nggak begitu. Apa yang dilakukan Nabi?
Nabi membuka ruang dialog selebar-lebarnya, seterbuka mungkin, bahkan sejujur mungkin. Yang dilakukan Nabi membuka ruang dialog. Ada sahabat yang tidak percaya, ada orang-orang Quraisy yang tidak percaya, didatangi oleh Nabi. Kenapa kamu nggak percaya? Itu terjadi ke saya tadi pagi. Kata Nabi gitu kan? Mereka bilang, ya Nabi, saya ini sudah berkali-kali melakukan perjalanan ke Yerusalem. Tidak pernah saya menempuhnya hanya dalam satu malam, 2 hari. Katanya ya, 2 hari paling enggak. Itu pun kalau nggak pakai rest area gitu, nggak pakai istirahat. 2 hari perjalanan. Maka Nabi bilang, oh kamu pernah ke Yerusalem? Iya Nabi, pernah saya ke Yerusalem. Oke, saya akan deskripsikan bagaimana Yerusalem itu. Kata Nabi gitu ya. Disebutkan oleh Nabi, begitu engkau masuk ke gerbangnya, engkau akan menemukan warna kuning dan hijau perpaduan daripada gerbang di sana. Lalu di awal rumahnya seperti ini, masjidnya seperti ini. Benar enggak? Ya benar. Oh iya, saya pernah ke Yerusalem dan apa yang kau deskripsikan itu benar Nabi, seperti itu. Tapi ada lagi yang menyaksikan, Pak. Namanya orang debat kan nggak pernah puas ya. Ada orang Quraisy itu bilang begini, kalau cuma mendeskripsikan Yerusalem, kan bisa saja engkau pernah dengar dari orang-orang sebelumnya. Lalu Nabi bilang begini, ya udah, saya akan munculkan satu fakta lagi. Apa faktanya? Saya ketika pulang dari Mi'raj, selesai dari Mi'raj, pulang saya ke Masjidil Haram. Dalam perjalanan saya melihat rombongan kafilah yang menuju kota Mekah. Nanti mereka akan datang, kata Nabi. Jumlah ontanya sekian, disebut sama Nabi. Kira-kira 8 gitu ya, atau 10. Onta yang paling depan berwarna coklat keabu-abuan. Onta paling depan berwarna coklat keabu-abuan, dan di antara barisan onta itu ada onta kecil yang sedang mengamuk sehingga keluar dari barisan dan sempat menghentikan perjalanan mereka karena ribet harus ngurus itu onta lagi. Ternyata besoknya itu onta datang, Pak. Maaf, bukan ontanya, kafilahnya datang. Kafilah ini datang sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi. Jumlah orangnya sekian, jumlah ontanya sekian. Di awal itu ada onta, di barisan paling awal onta berwarna coklat ke abu-abuan. Lalu kemudian ditanya sama mereka, hei kafilah yang baru datang, apa benar ketika di tengah-tengah perjalanan kalian ada onta muda yang keluar dari barisan dan mengamuk sehingga membuat perjalanan kalian sedikit terganggu? Iya benar, itu terjadi. Kok kamu tahu? Iya, ada seorang yang mengaku Nabi bernama Muhammad. Dia menceritakan hal serupa karena dia mengalami Mi'raj. Maka Abu Bakar datang ke kafilah ini dan kepada rombongan orang-orang Quraisy tadi, dia mengatakan, lau qala kadzalika faqad shadaq. Kalau Nabi Muhammad sudah bilang begitu, itu jujur, itu udah, kamu tinggal percaya aja. Nah, ini kata Abu Bakar. Itulah kenapa Abu Bakar kemudian dapat gelar As-Siddiq, ya. Karena dia gampang percaya, pokoknya sama Nabi udah percaya aja udah. Dan dia orang terpercaya juga, gitu kan. Nah itu, maka disitulah dalam kejadian Isra wal Mi'raj menunjukkan Nabi sebagai sosok pemimpin itu bukan orang yang memaksa orang lain untuk percaya dengan kinerjanya, tapi justru menunjukkan kerja nyata, menunjukkan bukti, data dan fakta yang rasionalis, dialogis dan berbasis fakta. Gak cuma klaim belaka, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka pemimpin pun sejatinya itu juga melakukan apa yang dilakukan Nabi. Bukan mengklaim pekerjaan, bukan mengklaim hasil tugas dan sebagainya, tapi membuka ruang dialog supaya publik itu percaya. Ruang dialog yang berbasis fakta. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Terakhir para hadirin semua, sholat itu adalah kado istimewa yang sering dilupakan. Kado istimewa yang sering dilupakan. Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Ayat ini sering dipotong hanya sampai sini aja nih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Akhirnya Anda sholat hanya untuk minta tolong sama Allah. Begitu ada galau, begitu ada stres, begitu ada ancaman, begitu ada kegagalan, Anda baru sholat. Padahal ayatnya panjang nih. Lanjutin dong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka kalau mau minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, itu harus dengan cara sholat yang khusyuk. Bagaimana khusyuk dalam sholat? Coba dulu istiqomah. Lah Anda baru datang sholat tahajud kalau lagi ada masalah. Anda baru sholat berjamaah kalau lagi ada problem. Sebelum-sebelumnya sholat tertunda-tunda terus, sedikit lagi asar baru mau sholat zuhur. Mau istiqomah bagaimana? Mau khusyuk bagaimana? Mau isti'anah bagaimana kalau kualitas sholatnya sama sekali tidak bermakna? Kadang kita hadir dalam sholatnya di awal waktu berjamaah, Allahu Akbar, KPR 5 hari lagi nih. Allahu Akbar, waduh ini gimana itu gak akan nih gitu ya. Deadline nih. Gitu kan? Itu yang terjadi pada kita. Kita hadir dalam sholat tapi hak Allah tidak kita berikan, maka apa? Menjadi penyebab matinya hati. Ketika hati itu mati, kita mengerjakan sholat hanya sebagai aktivitas harian saja, hanya sebagai formalitas harian saja yang tidak bermakna apa-apa di mata Allah. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau mau isti'anah kepada Allah, maka harus khusyuk. Itulah kenapa dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tertibnya kan na'budu dulu, baru nasta'in. Ibadahnya dulu berkualitas, baru isti'anah dari Allahnya juga berkualitas. Kalau kita semuanya na'budunya kepada Allah itu ngasal-ngasal, nunda-nunda, yakin nasta'innya dari Allah itu juga bakal ditunda-tunda juga, nggak berkualitas juga, gitu aja. Ya. Maka berhati-hati. Seolah-olah Allah tuh pengen bilang, kalau kamu pengen mendapatkan ijabah doa dariku, maka ibadahmu juga harus berkualitas kepadaku. Allah mintanya begitu. Maka sholat itu bukan janji bahwa hidup itu Pak akan selalu mudah, Pak. Yang benar adalah apa? Sholat itu adalah latihan konsisten, latihan istiqomah, menjawab panggilan Allah di saat tengah-tengah hidup kita yang mungkin sedang tidak ramah. Anda sedang dikejar bagaimana melunasi KPR, Anda sedang dikejar bagaimana menuntaskan pekerjaan saat deadline. Ya, di saat-saat saya harus menjadi pembimbing KKN mahasiswa, di saat yang sama saya harus melaksanakan seminar proposal disertasi saya. Bingung nggak tuh? Super bingung Pak. Tapi Allah bukakan kemudahan aja itu. KKN selesai di hari Jumat, hari Sabtunya saya bisa seminar proposal. Kejar-kejaran. Alhamdulillah selesai semuanya. Enggak, sekalipun berakhir dengan asam lambung begitu ya. Iya, jadi efeknya itu. Itu Pak. Jadi saya kemarin pekan lalu itu saya bermudur ke sini karena asam lambung. Karena apa? Kejar-kejaran sama 3 deadline sekaligus gitu ya. Disertasi S3 saya, bimbingan KKN mahasiswa saya, dan beberapa hal yang lainnya. Sehingga memang membuat sedikit stres. Orang stres itu asam lambungnya gampang naik, sakit itu. Nah, itu ya satu kenikmatan yang tercabut dari kita. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Ada pertanyaan para hadirin?
Ya, silakan Pak. Ustaz, tadi mengenai yang sholat berjamaah misalnya di mall atau apa ya? Ya. Misalkan ada 10 yang mau sholat gitu kan, semua yang merasa bacaannya kurang. Ujung-ujung kan yang dipilih yang berjenggot atau yang lebih tua. Itu gimana tuh? Atau boleh nggak misalkan kita nggak yakin kita memisahkan nggak tidak berjamaah sholatnya? Baik, begini, kan dalam fikih nantilah kapan ada momentum itu, ya kan ada urutannya. Dalam fikih sholat berjamaah itu ada prioritas orang yang bisa dijadikan imam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah mengimami seorang di antara kalian itu aqra'uhum, yang paling baik bacaannya. Kalau sama-sama baik bacaannya, ya kalau sama-sama baik bacaannya, maka afqahuhum, orang yang paling wawasannya paling luas, wawasan Islamnya paling luas, ya, yang paling banyak mengetahui tentang hadis Nabi, tentang ayat Al-Quran, tentang dalil dalam agama, itu afqah. Kalau sama-sama banyak wawasan Islamnya, sama-sama luas wawasan Islamnya, maka kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling sepuh di antara mereka, yang paling tua siapa. Kalau sama-sama usianya, maka siapa yang duluan hijrah? Kalau dalam istilah kita zaman ini, yang paling lama tinggal di sini, warga lokal, ya, akamsi, anak kampung sini. ya, siapa dulu yang berada di tempat ini? Kalau misalkan di masjid ini, gitu ya, saya dengan Ustaz Heri. Saya dengan Ustaz Heri sama-sama makhrajnya baik, tajwidnya sama-sama baik. Maka dicari mana yang paling faqih, sama-sama faqih. Ternyata umurnya sama, 38. Sama-sama 38. Ternyata tanggal lahirnya sama, tanggal 2 bulan 7 tahun 87 misalkan. Ketahuan kan tanggal lahir saya kan. Nah, sama-sama lahir tanggal segitu. Jamnya dilihat jam berapa? Loh, kok sama-sama jam 8 hari Kamis Kliwon, jam 8 malam misalkan. Loh, kok sama? Bagaimana dong? Akhirnya dilihat siapa yang duluan tinggal di masjid ini atau di daerah ini. Nah, ternyata ya Ustaz Heri itu sudah dari tahun 2016 di sini. Saya baru 2025 misalkan. Ya sudah, beliau yang berhak menjadi imam. Nah, gitu. Terus bagaimana dengan konsep yang ada di masjid tadi? Bisa pakai hadis tadi, Pak. Mana yang paling sepuh? Kok sepuhnya sama semua gitu kira-kira. Maka paling tidak siapa yang duluan masuk ke mushola itu gitu kira-kira. Itu bisa dijadikan gitu. Tapi kalau masalah qiraahnya nggak ketahuan gitu ya. Setidaknya orang yang harus sadar diri, ini dalam fikih, orang itu harus mengetahui fikih dasar sholat. Ketika mengetahui fikih dasar sholat, setidaknya dia akan tahu bahwa setidaknya saya yang bisa maju. Kenapa? Saya sekalipun bukan pesantren, tapi saya setiap sore ngaji nih. Sekalipun saya bukan anak madrasah, bukan MTS, bukan aliyah, tapi ngaji saya dididik oleh orang tua dari kecil, saya lancar baca Quran. Anda maju Pak. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi saya. Bagaimana hukumnya jika sholat berjamaah dipimpin oleh imam yang gak fasih atau kurang bagus bacaannya gitu? Oh iya, tadi melanjutkan yang tadi ya. Kita menunggu atau menarikan gak enak gitu. Misalkan sudah terlanjur jadi imam gitu. Ya, sudah terlanjur dia jadi imam, baru tahu kita kualitas bacaannya lebih baik kita dari dia. Gitu misalkan Pak ya, Anda bisa mengkritik tajwid dia, salah. Maka dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu diperbolehkan dengan kondisi makruh ya, hukumnya makruh Pak, keluar dari jamaah sholat, kecuali dengan udzur syar'i tadi. Di antara udzur syar'inya Anda memandang bahwa apa? Bacaan imam buruk, tajwidnya salah, Anda keluar dari barisan. Tapi jangan membuat jamaah baru. Gimana? Tunggu dia sampai selesai, Anda bikin jamaah baru. Jangan juga sholat sendiri saat sholat berjamaah berlangsung. Nggak boleh. Ya, itu ya, ada adabnya, ada aturan mainnya.
Dalam riwayat Tirmidzi diperbolehkan ketika orang itu membenci sang imam, bencinya itu bukan karena pribadi ya. Dia tuh kalau di luar sholat dia suka pinjam duit, dia kalau ngerokok nggak pernah ngebalikin korek gitu misalkan. Itu kan kebencian karena karakter kan. Benci karena karakter nggak boleh, harus benci karena urusan sholatnya. Terburu-buru sholatnya, nggak tumaninah sholatnya, kelamaan bacanya. Ini terjadi di Mu'adh Jabal juga terjadi. Atau tajwidnya jelek boleh keluar, tapi jangan membuat koloni baru di waktu yang sama. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau beda ruangan boleh ya, Pak? Jangan. Oh gitu. Masih satu masjid nggak boleh. Oh gitu. Walaupun di teras gitu kita Nggak boleh. Selasa nggak boleh ya? Nggak boleh. Tunggu selesai. Baru bikin. Masalahnya itu berulang, Mbak. Hari ini ketahuan takbir badannya nggak bagus, tapi besok dia maju lagi, imam lagi, besok maju lagi. Gimana, Pak? Kita tegur, Pak. Ya. Berarti kan yang memiliki kuasa di situ takmir masjidnya harus harus diinfokan sehingga dia menegur Anda jangan maju jadi imam ya. Sekalipun udah haji 2 kali, 5 kali. Pemegang kunci surga. Ya, tetap jadi dari pihak yang mempunyai ini ya otoritas takmir masjidnya harus memberikan peringatan Anda kalau sholat jahriyah Anda jangan jadi imam, biarkan yang lain yang jadi imam. Nah, gitu ya, sudah kami tunjuk imamnya ini. Kalau masjidnya memang punya pengurus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Ya, Ibu silakan. Kan tadi Pak Ustadz bilang kalau kita kan sholat baik di awal waktu ya. Iya. Terus kita dengar azan, Nah, selesai azan kan kita sholat. iya. Tapi karena di tempat saya ada beberapa masjid, kadang-kadang kita sementara sholat, baru masjid yang lain itu azan. Gimana? Apa kita bisa terus sholat atau kita berhenti untuk itu azan yang sama? Maksud kami di awal waktu itu, Bu, di awal waktu sholat. Jadi bukan berarti patokannya azan, ya, bukan. Patokannya begitu masuk waktu sholat, Anda sholat. Nah, itu menunjukkan kedisiplinan kita, gitu ya. Awal sholat begini, zuhur sekarang kan jam 12:07 misalkan. Zuhur jam 12:07 berakhir di jam 15:25. Misalkan ya. Yang masuk dalam kategori awal waktu sholat itu jam 12:07 kira-kira sampai jam 12:45 itu masih awal sholat, masih awal waktu. Bukan yang menjadi patokan itu azan di Masjid Al-Ikhlas. Kemudian ada azan kedua yang baru terdengar di Masjid At-Taqwa misalkan. Tidak lantas kemudian menjadikan berarti saya masih ketika baru sholat di azan Masjid At-Taqwa berarti bukan di awal waktu ya. Tidak, semua azan itu pasti di awal waktu. Masih di dalam kriteria awal waktu. Jadi bukan patokannya itu yang masih dalam durasi yang sama itu masih di awal waktu. Jadi kalau sementara selesai kita sholat gitu terus sebelum masjid lain baru ada azan lagi kita dengar kita nggak ada teruskan masalah. ya sholat. Nggak ada masalah. Tapi kalau bisa, kalau masih mampu untuk berjamaah lah. Gitu ya. Tapi kalau misalkan perempuan di rumah dan sholatnya sendirian ya tidak masalah. Atau mungkin karena alasan-alasan syar'i lainnya sehingga sholatnya di rumah, tapi kalau bisa berjamaahlah sekalipun di rumah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Saya pernah Ustaz dengar hadis katanya tuh ada beberapa waktu yang malah dianjurkan di akhir waktu seperti di sholat isya. Dan pernah juga Rasulullah juga mengakhirkan waktu di zuhurnya ke waktu nggak terlalu ini gitu. Ya, begini para hadirin ya, kita meluruskan ini bedanya membaca hadis dengan memahami hadis.
Kalau membaca hadis, Nabi dalam riwayat itu mengakhirkan isya, bukan terbiasa mengakhirkan isya, bukan terbiasa. Hanya dalam satu kesempatan, dua kesempatan pernah mengakhirkan isya, gitu ya. Karena kenapa? Fadilahnya ada di sana. Tapi bukan berarti bermakna bahwa afdolnya atau paling benarnya, gitu ya. Membicara afdol itu bukan bermakna paling benar, tapi paling utama. Itu tidak bermakna bahwa sholat isya itu paling benar dilakukan di awal, di akhir waktu. Tidak begitu juga. Dikhawatirkan kalau Anda tertidur pulas jebol sampai subuh nggak kejar itu isya. Maka awal waktu kan juga dalam hadis yang lain yang lebih umum ya. Ketika ada kontradiksi antara dalil yang khusus dengan yang umum, kadang yang umum bisa kita ambil sebagai keutamaan. As-sholatu awwala waqtiha, gitu ya. Sholat di awal waktunya ini berlaku untuk semua jenis sholat. Adapun Anda mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat isya, itu yang boleh, tidak ada masalah. Karena kenapa? Anda sudah terbiasa sholat tahajud. Kalau yang belum terbiasa sholat tahajud, bisa jadi makruh itu pelaksanaan sholat isya di akhir waktu. Kenapa makruh? Dikhawatirkan Anda tidak terbangun seperti kebiasaan Anda. Nah, karena Nabi sudah terbiasa sholat tahajud, maka beliau santai aja ketika mengakhirkan sholat isya di akhir waktu, gitu kira-kira ya. Nah, untuk saya yang jarang-jarang sholat tahajud, si fulan yang jarang-jarang sholat tahajud, ini mengkhawatirkan pelaksanaan pengakhiran sholat isya itu, gitu kira-kira. Maka yang berlaku bagi saya dan si fulan yang jarang-jarang sholat tahajudnya adalah afdolnya di awal waktu. Nah, itu jadi mengkombinasi dua hadis yang seolah-olah bertentangan, padahal tidak bertentangan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita sholat khusyuk dan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Khusyuk itu tidak bisa dilakukan langsung sekali kerja. Khusyuk itu butuh latihan. Alhamdulillahnya dalam rukun sholat itu tidak ada rukun namanya khusyuk, nggak ada. Kalau rukun sholat ada khusyuk, saya yakin batal semua. Allahu Akbar, motor udah saya kunci belum? Dan selesai batal lagi tuh. Yang imam juga demikian. Allahu Akbar, udah wudu belum tadi? Nggak khusyuk ya. Alhamdulillahnya dalam rukun sholat gak ada khusyuk, tapi ada yang namanya tumak ninah. Inilah pekerjaan simpel menuju khusyuk. Artinya sering-seringin tumak ninah dengan istiqomah tumak ninah. Tumak ninah itu kan artinya berdiam sejenak, baru kemudian melanjutkan rukun setelahnya. Ruku dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Tujuannya apa? Berdiam sejenak, mengembalikan konsentrasi kita. Gitu kan? Maka orang yang sholatnya kayak ayam itu, Rasul sendiri yang bilang ya tato itu yang dimulai tato ngebut itu. Biasanya itu sering terjadi ketika Ramadan. Sholat apa? Tarawih. Di daerah Jawa Timur tuh ada itu. Viral setiap tahun itu. Blitar Tulungagung itu dah. Yang panjang juga. Panjang itu sana-sana itu ya. Nah itu kalau sholatnya sudah terbiasa Allah udah kayak F1 itu sudah kayak gitu itu sholatnya Pak. Maka yakin saya tidak bisa tumak ninah, tidak istiqomah tumak ninahnya, dan sangat kecil kemungkinannya sholatnya khusyuk.
Maka sholat khusyuk itu salah satu metodenya adalah dengan istiqomah tumakninah. Tumakninah itu adalah cara paling simpel kita menuju konsentrasi dalam sholat. Begitu sujud, diam dulu, jangan baca tasbih. Berikan satu hentakan napas, kembalikan kepada konsentrasi, baru membaca tasbih itu dengan penuh hikmah, dengan penuh pemahaman gitu ya. Jadi dengan memahami bacaan yang kita baca ketika sholat itu bisa menjadi mengantarkan kita kepada konsentrasi yang dengan itu bisa mengantarkan kita kepada nilai kekhusyukan. Nah, itu dia. Jadi sholat pelan-pelan, apalagi dengan latihan sholat sendiri gitu ya, sholatnya dengan tumakninah, itu bisa mengantarkan kita kepada nilai khusyuk itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindarkan keraguan. Saya itu diajari sama syekh saya, kalau mau memulai sholat baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dalam Al-Quran kan ada Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Gitu ya, itu bacaan para nabi dulu, nabi siapa saya lupa, ketika hendak menghindarkan keraguan dari dirinya. Jadi bacaan itu Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, ya Allah, aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan atau gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu supaya mereka tidak datang kepadamu dalam sholatku. Itu kira-kira ya dalam sholat kita. Nah, itu menghindarkan keraguan dari syaitan. Kalau tidak tahu bacaan itu, ta'awud aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru kemudian niatkan sholat, baru Allahu Akbar. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Saya itu pernah mau sholat asar di salah satu masjid di Cibubur. Begitu saya mau masuk, mau sholat, ada monitor tulisan waktu dilarang sholat, apa diharamkan atau apa, saya lupa gitu. Saya mau asar, itu memang ada gitu ya? Ada, memang ada. Ada waktu-waktu terlarang dalam sholat. Ini saya tunjukkan dalam kitab saja ya Pak ya. Sama satu lagi Ustaz, Iya. tadi mengenai yang di barisan belakang imam, itu biasa usia minimal berapa Ustaz? Oh, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, soft pertama itu diutamakan yang tua, yang sepuh dulu. Baru kemudian usia di bawahnya paling belakang anak. Nah, itu ya. Kita sholat, nah ini. Walau waktiya walau kuat mana itu ya? Wasyaratul wawal waktiya mana itu walau tuh. Jadi ada waktu-waktu yang dilarang memang dalam sholat, ada 5 waktu Pak. Ada di sini. Jadi memang nanti kita bahas. Ada waktu-waktu tersendiri yang dilarang kita melaksanakan sholat. Di antaranya setelah sholat asar sampai nanti ada waktu maghrib tiba, gitu ya. Itu nggak boleh. Di sholat zuhur tidak ada. Sebelum zuhur ada. Kapan sebelum zuhur itu? Ada di sini gimana? Dan kalau sebenarnya kayak gini kadang-kadang rumit. Yaitu waktu yang dilarang sebelum zuhur itu adalah ketika matahari sejajar dengan benda. Matahari sejajar dengan benda. Itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika bayangan belum ada, karena matahari sejajar dengan benda, ada. Nah, kemudian ketika sudah matahari itu agak sedikit tergelincir, ada benda yang keluar bayangannya sedikit, itu awal waktu zuhur. Di waktu istiwa ini tidak boleh kita sholat, kecuali sholat-sholat yang dzatus sabab. Dzatus sabab. Apa dzatus sabab ini? Sholat yang punya penyebab. Contohnya
Anda baru wudhu masuk ke masjid, yang bisa dilakukan adalah sholat tahiyatul masjid dan sholat ba'diyah wudhu, akibat wudhu gitu ya. Kenapa? Ada penyebabnya. Anda sholat karena disebabkan habis wudhu, Anda sholat disebabkan mau masuk masjid. Sama sholat qadha. Apa qadha itu? Sholat yang terlewat. Anda tadi tidur, subuh jebol terbangun di waktu istiwa. Terbangun di waktu istiwa, Anda wajib mengqadha sholat subuh tadi di waktu, sekalipun di waktu yang terlarang. Nah, itulah. Itu bolehnya di waktu itu. Tapi sholat-sholat yang lainnya seperti sholat sunnah hajat, sholat sunnah duha, ya, sholat duha di waktu istiwa sudah tidak boleh, karena bukan waktu sebab, bukan sholat dzatus sabab. Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini. Kalau ngomongin fikih itu yang mau ditanyakan pasti banyak, Pak Bu ya. Tapi kalau saya ditanya terus ini nggak pulang-pulang. Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari menjelang siang ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wa tub ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.